Baiklah, kembali saya ingin menyapa kita semua. Shalom, selamat malam, saudara-saudara sekalian. Terima kasih tadi kembali sudah didoakan oleh saudara Jefta, yang menguatkan kita semua ya, bahwasanya pada saat kita membahas firman, haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu yang sangat terpenting. Ya, tidak sedikit orang yang mencoba untuk membaca Alkitab, tetapi uh, dengan maksud-maksud yang lain, dan akhirnya tidak mendapatkan intisari Alkitab itu sendiri. Tetapi kita berdoa supaya Roh Kudus mau ya menerangi kita semua supaya kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, dan tentunya dengan bantuan Roh Kudus juga kita bisa dimampukan untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan. Dan pada saat ini seluruh hukum Tuhan. Nah, judul pembahasan kita pada malam ini adalah hukum Tuhan yang kekal, ya. Kembali, ini sambungan daripada minggu lalu, ya. Minggu lalu kita sudah membahas dari khotbah di atas bukit, lalu bagaimana Tuhan mau supaya kita menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, menjadi pengaruh dimanapun kita berada. Dan saat ini kita akan mempelajari lanjutannya, ya, dari khotbah di atas bukit, yaitu tentang hukum Tuhan yang kekal. Ayatnya terdapat dalam Matius 5 ayat 17 dan 18. Dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu," kata Yesus, "sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Saudara-saudara sekalian, di sini jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan, mengcancel, menghapus hukum Taurat atau kitab para nabi. Kenyataannya sekarang banyak orang Kristen yang mengatakan, mengkotak-kotakan bahwa, oh, kalian atau kamu masih belajar perjanjian lama. Kalian masih melakukan perjanjian lama. Oh, kami adalah Kristen perjanjian baru. Kurang lebih seperti itulah bahasa banyak orang Kristen di luar sana. Seakan-akan hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Nah, kalau kita membahas hukum Taurat, ada banyak ya. Maksudnya hukum Taurat itu ada hukum upacara, ada hukum moral, ada hukumnya kesehatan, dan ya nanti kita akan bahas mungkin di jam diskusi. Tapi saat ini kita akan membahas hukum kekal Tuhan, ya, yang dikenal dengan hukum Taurat, hukum Tuhan yang ada di kitab para nabi dan dibahas di dalam kitab para nabi, di dalam kitab Taurat. Dan Yesus mengatakan dengan lantang bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau Yesus datang meniadakan hukum Taurat, berarti Tuhan Yesus dan Bapa seakan-akan memiliki kehendak yang bertentangan satu dengan yang lain. Sedangkan dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus Kristus atau Tuhan kita Yesus Kristus sama kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Artinya Tuhan itu kekal, tidak berawal, tidak berakhir, dan selama-lamanya sifat Tuhan itu sama, dan firman Tuhan itu sama. Saat ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang hukum kekal Tuhan. Dalam Matius 19 ayat 16 dan sampai 19 dikatakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perhatikan, perbuatan apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu apa jawab Yesus? "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Lebih lanjut, orang itu berkata kepadanya, "Perintah yang mana?" Lalu apa jawab Yesus? "Jangan membunuh,
Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara sekalian, seakan-akan Tuhan Yesus mengatakan di sini ada 5 ya, jangan membunuh, hukum ke-6, jangan berzina, hukum ke-7, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seakan-akan hanya kurang lebih 5 saja. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus sedang merefer atau sedang merujuk kepada keseluruhan 10 hukum Tuhan. Atau yang kita biasa kenal 10 perintah Tuhan ya. Nah, kita akan dalami lebih dalam ya. Matius 22 ayat 35 sampai 40. Nah, ini di kesempatan yang lain, kesempatan yang berbeda. Dan seorang dari mereka pada saat Yesus bersama-sama dengan ahli Taurat dan orang Yahudi, orang Farisi. Seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di sini sering sekali dikutip oleh beberapa orang Kristen di luar sana, seakan-akan 10 perintah Tuhan sudah dihapus, atau sudah berlalu, atau sudah tidak berlaku lagi, karena itu milik perjanjian lama. Dan sekarang buktinya apa? Mereka katakan bahwa Tuhan Yesus sudah memberi 2 hukum saja, 2 hukum yang baru, yaitu kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasih Tuhan yang pertama, dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sering sekali ayat ini dikutip oleh banyak orang Kristen di luar sana yang menyepelekan atau mengutarakan keinginan mereka atau apa yang ada dalam pikiran mereka seakan-akan 10 perintah Tuhan itu sudah dihapus. Padahal mereka keliru. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saja di sini sudah ada di perjanjian lama. Kalau kita baca Ulangan pasal 6, di situ Tuhan sudah katakan bahwa kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, segenap hatimu, segenap kuatmu. Itu sudah ada di Ulangan pasal 6. Ya, tetapi banyak orang yang benar-benar anti atau tidak mau mendengar yang namanya 10 hukum Tuhan lagi, dan mereka membuat suatu alasan seakan-akan Tuhan Yesus membuat 2 hukum baru. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yesus pada saat ini sebenarnya tetap merujuk kepada 10 hukum. Ingat tadi di Matius 19 ayat 16 sampai 19, Yesus merujuk kepada 10 hukum, walaupun di sini seakan-akan cuma ada 5 saja, tetapi bukan berarti Tuhan tidak mengutamakan. Contohnya, jangan engkau mengingini sesamamu, jangan engkau menyembah berhala, jangan ada ilah lain di hadapanku, dan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Peraturan-peraturan Tuhan itu tidak dikatakan oleh Tuhan Yesus secara langsung di sini, tetapi Tuhan Yesus sedang merujuk kepada 10 hukum. Dan di Matius 22 ayat 35 sampai 40 jelas sekali sebenarnya kalau kita gali firman Tuhan, Tuhan Yesus pun sedang merujuk kepada 10 hukum. Buktinya apa? Coba kita lanjut ke Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini. Ini adalah original atau 10 perintah Tuhan yang asli yang ada di dalam Alkitab. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Mengapa saya katakan yang asli? Karena sekarang ini dunia sudah mengeluarkan 10 perintah Tuhan yang dirubah oleh manusia. Ya, kita akan kembali ke hal ini mungkin sebentar ya, atau pada saat diskusi. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hanya huruf kecil seperti ilah lain di hadapanku.
Nah, ini jelas hukum pertama, jelas ya, sangat penting, dan itu juga ada di Ulangan pasal 6 ya, syahadat Israel, orang Israel, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah bangsa Israel, Tuhan kita itu satu. Ya, jadi kita hanya punya satu Tuhan. Lalu ada pertanyaan, apakah Tuhan kita sama dengan ya teman-teman atau saudara-saudara kita umat Muslim? Ya, saya harus katakan dengan jelas bahwa tidak. Mungkin ada yang berbeda pendapat dengan saya, nanti mungkin kita bisa bahas bersama. Tapi bagi saya tidak. Karena Tuhan kita memiliki karakter yang berbeda, surganya berbeda, firman-Nya berbeda. Dalam beberapa porsi tertentu kelihatannya sama, tetapi terlalu banyak perbedaannya. Mungkin kita akan bahas bersama nanti. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan yang kita sembah di dalam Alkitab jelas adalah Tuhan Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan itulah yang kita sembah. Tuhan yang disampaikan atau dinyatakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah Tuhan yang kita sembah. Dan itulah hukum pertama. Hukum kedua ayat 4-6, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara-saudara sekalian, dikatakan Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Mengapa Tuhan yang cemburu? Karena Tuhan yang memberikan kepada kita nafas hidup dan segala sesuatunya. Masakan kita menyembah sesuatu yang lain, yang walaupun kita berpikir bahwa itu adalah sosok daripada Tuhan sendiri. Tahukah kita semua bahwa tidak ada yang pernah melihat Tuhan Yesus? Dan bahkan walaupun ada, mungkin ada fotonya, apakah saudara-saudara sekalian berpikir bahwa Tuhan akan mau supaya kita menyembah foto daripada Tuhan Yesus? Apalagi patung daripada Tuhan Yesus? Dari zaman dahulu kala, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan paling tidak mau kalau disembah dalam suatu wujud. Tidak mau. Ya, itu ada di Yesaya 42 ayat 8. Tidak mau. Kemuliaan Tuhan tidak mungkin diberikan kepada orang lain, apalagi benda mati. Ya, tidak mungkin. Jadi pastikan kita juga jangan menyembah patung. Ya, ayat 4 dikatakan yang menyerupai apapun. Walaupun kita mungkin niatnya mungkin baik, kita mau buat suatu sosok seperti Tuhan. Ingat pada saat di Gunung Sinai, kaki Gunung Sinai, bangsa Israel itu mau membuat sosok Tuhan, seakan-akan Tuhan inilah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi Tuhan tidak mau. Ada yang bilang, oh mungkin karena itu sosoknya dari seperti binatang ya, anak lembu. Tapi walaupun itu dalam sosok manusia, Tuhan tetap tidak mau. Itu ada dalam kitab Yesaya, dalam kitab Yeremia, Yeskiel. Memang Tuhan tidak mau disembah dalam bentuk apapun. Saudara-saudara sekalian, perhatikan. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak nampak oleh mata manusia, mata telanjang, ya, yang tidak terlihat. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus juga bilang apa? Ya, pada saat kau melakukan sesuatu, jangan lakukan di depan banyak orang, supaya Bapamu yang tersembunyi itu akan memberikan kepadamu sesuai dengan apa yang kamu lakukan, yang tersembunyi, yang tidak perlu kamu tunjukkan kepada orang banyak. Artinya, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak kelihatan, tidak ada yang tahu rupanya. Jangan coba-coba membuat suatu sesembahan. Ya, hukum kedua. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhannya dengan sembarangan. Wah, ini dalam sekali saudara-saudara sekalian. Ya, mungkin dalam hal kelakuan juga ya, banyak orang yang ya God bless you, ya, atau thank God, semacam itu, kelihatannya baik, tetapi perbuatannya tidak baik. Ini pun juga termasuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena kita sudah membawa nama buruk Tuhan. Kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita sering menyebut nama Tuhan, tapi kelakuan kita tidak benar. Ya, belum lagi kata-kata seperti OMG, ya,
hal-hal seperti itu yang kelihatannya sepele, tetapi di mata Tuhan itu adalah dosa yang luar biasa. Dan Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Nah ini dari 10 hukum ini adalah yang ada di tengah-tengah dan yang paling panjang. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? 6 hari lamanya engkau bekerja melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Semua tidak boleh bekerja. Anak laki-laki, anak perempuan, hamba laki-laki, hamba perempuan, bahkan hewan pun tidak boleh bekerja. Ya, apalagi background bangsa Israel mungkin ada yang petani ya atau penggembala domba. Jadi ya tidak boleh mempekerjakan lembunya untuk membajak sawah contohnya atau domba-dombanya untuk hal-hal yang lain. Dan sekarang ini juga saudara-saudara sekalian, ya ada orang-orang yang berhari Sabat tetapi mungkin pembantunya tetap disuruh bekerja atau sopirnya disuruh cuci mobil dan lain-lain. Bekerja. Padahal jelas Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 bukan saya yang katakan, Tuhan yang katakan bahwa engkau tidak boleh bekerja. Kenapa? Karena 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi dan hari ketujuh aku berhenti, kata Tuhan. Oleh sebab itu engkau pun harus berhenti. Saudara-saudara sekalian, poin yang sangat menarik, ya. Hukum hari Sabat ini juga adalah suatu sumber pengetahuan yang sangat luar biasa, di mana kita tahu 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Ya, tidak ada peristiwa alam manapun yang bisa membuktikan kenapa 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Ya, tidak ada peristiwa alam. Saudara-saudara boleh buka buku ilmu pengetahuan alam dan lain-lain. Tidak ada peristiwa alam yang membuat 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Hanya Alkitab yang bisa menerangkan kenapa 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Ya, dan di sini dikatakan 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan hari ketujuh Tuhan berhenti. Oleh sebab itu, kita pun disuruh untuk berhenti. Kenapa? Untuk mengenang, untuk mengingat, atau untuk memperbaharui hubungan kita dengan pencipta kita. Ya, 6 hari kita bekerja, melakukan segala sesuatu, cuma diminta 1 hari. 1 dari 7 untuk berhari Sabat. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Hormati ayahmu dan ibumu. Saat ini di zaman sekarang ini sudah semakin banyak orang tua tidak dihormati. Ya, luar biasa. Orang tua tidak dihormati, padahal Tuhan bilang salah satu cara supaya kita sukses dan supaya kita panjang umur, yaitu apa? Hormati ayah dan ibumu. Supaya apa? Nanti orang tua yang akan doakan kita. Kita layani orang tua kita ya. Dan Tuhan akan memberkati kita. Itu intinya. Tapi hukum kelima ini pun sering disalahgunakan ya. Oleh karena orang tua mungkin memiliki iman yang berbeda, maka orang tua katakan bahwa kamu harus mengikuti apa yang kami katakan ya. Kamu harus ikuti apa yang kami katakan, atau kalau tidak kamu, kalau bahasa sekarangnya, kualat atau durhaka ya. Di dalam Alkitab jelas dikatakan kita harus hormati orang tua kita di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Artinya segala sesuatu kita lakukan ya, kita hormati orang tua kita kecuali orang tua kita itu menyuruh atau membuat kita mau untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan, maka itu kita harus menolaknya, tapi dengan penuh rasa hormat, dengan hikmat dari Tuhan, kita menjawab orang tua kita. Hukum kelima ya. Hukum keenam, jangan membunuh. Ya, ini juga panjang. Yesus katakan membunuh bukan hanya dengan pisau, tapi juga dengan kata-kata itu bisa membunuh. Menyakiti orang lain, membenci orang lain, itu bisa membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Jangan berzina juga banyak ya. Bukan cuma sekedar berhubungan suami istri walaupun belum menikah ya, tapi ada yang namanya kumpul kebo ya. Mungkin belum menikah sudah tinggal sama-sama ya, masih pacaran sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan bisa juga berhubungan dengan hal-hal asusila lainnya ya. Di dalam kitab perjanjian baru banyak ya, imoralitas, amoral, hubungan amoral atau hubungan LGBTQ. Nah, itu kita bisa dalami juga ya.
bahwa itu tidak berkenan. Di dalam Alkitab juga ada dikatakan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki sama seperti halnya engkau berhubungan dengan perempuan, ya. Di dalam kitab Leviticus, Imamat, ya. Nah, itu banyak ya penjabarannya. Jangan mencuri, ya. Mencuri itu bukan cuma sekedar mengambil barang, tapi mencuri juga bisa artinya ya kita mungkin menyontek buat anak-anak sekolah, ya, atau mungkin kita mencuri waktunya Tuhan. Nah, ini juga panjang, ya. Kita bisa jabarkan mencuri waktunya Tuhan pada saat kita ke tempat kerja kita on time, tapi ke gereja kita terlambat, berarti kita mencuri waktunya Tuhan. Atau pada saatnya harus kita berhari Sabat, tapi kita tidak berhari Sabat, kita mencuri waktunya Tuhan. Atau harusnya kita memberikan perpuluhan, tapi kita tidak memberikan perpuluhan. Di dalam kitab Maleakhi dikatakan engkau sudah merampok Tuhan. Banyak, ya, saudara-saudara sekalian. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan berbohong. Jangan bergosip. Kalau belum pasti katakan, ya, katanya. Ya, jangan kita bumbu-bumbui, ya, supaya kita mendapatkan perhatian dari banyak orang. Jangan berbohong. Walaupun kita benci seseorang, ya, jangan juga kita benci orang, ya. Makanya itu sebabnya kita tidak boleh membenci orang. Karena kalau kita benci orang, pasti kita akan cenderung untuk berbohong, apalagi menyangkut tentang seseorang yang kita benci. Ya, makanya hukum Tuhan itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Kalau kita langgar satu, pasti kita akan langgar yang lainnya. Luar biasa, ya. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan berencana untuk melanggar 10 perintah Tuhan. Yang terakhir, jangan menginini rumah sesamamu, jangan menginini istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hukum terakhir ini bukanlah hukum yang terkecil. Hukum yang terakhir ini justru menutup semuanya. Kenapa? Karena inilah yang terjadi di surga pada saat Lucifer, ya, atau salah satu malaikat Tuhan, ya, tadinya dia mau menginini, ya. Di dalam kitab Yesaya juga dikatakan dia mau menginini Yeskiel. Ya, juga dikatakan dia mau menginini apa? Tahta Tuhan. Dia mau naik menyamai yang maha tinggi, menginini posisi Tuhan. Akhirnya dia menjadi apa? Setan. Dan kita lihat juga Adam dan Hawa, ya, kesalahannya tipis, tidak bunuh orang. Kesalahannya cuma hanya karena dia menginini untuk mendapatkan pengetahuan Tuhan. Dilihatlah buah itu sangat menarik, ya, dan setan sudah membujuk dia, lalu akhirnya dia jamah dan dia makan buah itu. Dan mereka berdua, ya, Adam dan Hawa, semuanya dari dosa menginini. Jadi dosa, hukum terakhir, hukum ke-10 bukanlah hukum yang terkecil, ya. Justru itu juga menutup dan supaya kita juga tetap memperhatikan hukum Tuhan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kenapa pada saat orang-orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah menggantikan 10 perintah Tuhan dan sekarang Tuhan Yesus sudah kasih 2 perintah yang baru, yaitu apa? Mengasihi Tuhan yang pertama dan yang kedua mengasihi sesama. Itu keliru. Kenapa? Karena kalau kita gali lebih dalam firman Tuhan, sesungguhnya hukum pertama sampai hukum ke-10 itu terbagi 2. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ingat, Yesus katakan bahwa yang pertama adalah apa? Kasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kuatmu, segenap akal budimu, semuanya. Lihat, hukum pertama sampai keempat itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan menyembah patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kuduskanlah hari Sabat. Ini semuanya berhubungan dengan Tuhan. Sedangkan hukum ke-5 sampai ke-10 itu lebih berhubungan kepada manusia. Lihat, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya. Hukum ke-5, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan menginini. Ada 6 yang berhubungan lebih kepada manusia. Artinya saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Itulah sebabnya Matius 5 ayat 17 dan 18 tadi itu bukanlah kiasan semata, tapi memang kenyataan. Tuhan Yesus tidak pernah
menghapus, membatalkan hukum Taurat. Justru pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada setiap orang bagaimana cara untuk melakukan 10 perintah Tuhan ini dengan sempurna. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita bingung bagaimana cara melakukan hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kita lihat Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita ikuti. Ya, itulah sebabnya dikatakan 1 Yohanes 2 ya, ayat 6. Ya, dikatakan kalau kita mau melihat kebenaran, berlaku benar, hiduplah. Kita wajib berjalan sama seperti Yesus. Ya kan? Sesimpel itu, sesederhana itu. Contohlah Tuhan Yesus. Nah, lebih jauh kita lihat, kita bahas tentang hukum kekal Tuhan ini. Keluaran 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Nah, ini pada saat bangsa Israel sampai di Gunung Sinai, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ayo Musa, kemari. Ya, ke atas gunung. Tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu apa? Loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Siapa yang tulis? Tuhan sendiri. Ya, yang telah kutuliskan. Lebih dalam, Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Tuhan, loh batu yang ditulisi oleh siapa? Jari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, loh batu itu atau 10 perintah Tuhan ditulis di atas batu oleh jari Tuhan sendiri. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang katakan. Keluaran 32 ayat 16. Kedua loh itu ialah pekerjaan siapa? Musa? Bukan. Pekerjaan Tuhan. Dan tulisan itu tulisan siapa? Tulisan Tuhan. Ditukik pada loh-loh itu. Dipahat pada loh-loh itu. Oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan pernah saya pernah berbicara dengan orang Kristen yang lain, mereka sering mengatakan bahwa ini adalah perintah Musa. Ini adalah hukum Musa. Itu adalah hal yang sangat-sangat keliru. Kenapa? Karena Tuhan sendirilah yang berfirman di dalam Keluaran 20 sebelumnya, ya, pada saat Musa mau naik ke atas gunung, dan Tuhan juga menulis firman-Nya itu atau 10 perintah Tuhan ya di atas loh-loh batu. Ya. Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ya, ini bukan gambar asli tapi kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jadi jari ini bukan jari Musa, ya, ilustrasi, ya. Jari ini adalah menggambarkan jari Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa bayangkan bagaimana hukum Tuhan ditulis oleh jari-jari Tuhan sendiri, lalu orang-orang Kristen mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak penting, atau bahkan itu sudah dihapus di masa perjanjian baru. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Makanya Yesus melakukan segala hukum Taurat tersebut. Lalu banyak juga orang Kristen mengatakan bahwa Rasul Paulus sudah menghapusnya. Yang penting kita punya iman kepada Yesus Kristus dan kita hidup di bawah kasih karunia. That's it. Cukup. Kita akan diselamatkan. Benarkah demikian? Kembali kita lihat pentingnya hukum Taurat ini ya. Kita lihat dulu. Keluaran 34 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Nah, saya harap kita semua familiar ya, atau sudah tahu cerita ini. Jadi pada saat Musa di atas, Tuhan memberikan loh batu, ditulis oleh jari Tuhan sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kembali saya tekankan ini benar-benar. Tuhan sendiri yang menulis
dua loh batu tersebut, 10 hukumnya, lalu kemudian kita tahu, orang-orang di bawah, orang Israel sudah tidak sabar. Tadi sebelumnya, kurang lebih 1 bulan lebih yang lalu, mereka katakan, Musa, engkau saja yang menghadap Tuhan. Maka kami akan lakukan semua yang Tuhan perintahkan kepadamu untuk kami lakukan. Ya, karena pada saat itu luar biasa ya, kilat sambar menyambar, mereka ketakutan, mereka tidak mau ketemu Tuhan. Jadi mereka bilang Musa saja. Dan mereka berjanji mereka akan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, ya, baru 1 bulan lebih, Musa masih di atas, mereka sudah di mana Musa? Mereka sudah tidak sabar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka bilang sama Harun untuk buat suatu berhala supaya mereka bisa sembah seakan-akan itu adalah Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Saya harap kita semua cukup tahu tentang peristiwa yang tragis tersebut ya. Kenapa saya katakan tragis? Karena mereka baru saja berjanji kepada Musa bahwa mereka akan mengikuti perintah Tuhan, tapi belum lama mereka sudah menyeleweng, ya. Mereka sudah melanggar firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan perintahkan kepada Musa turun ke bawah. Karena mereka ini adalah bangsa yang keras kepala. Lalu akhirnya Musa turun, ya. Pada saat Musa turun, lalu kemudian singkat cerita Musa kaget mereka sedang menari-nari, sedang bergembira, sedang menyembah anak lembu emas yang mereka buat. Akhirnya, ya itu cerita cukup panjang. Pada saat itu tragis ya, ada berapa ribu orang mati. Ya, singkat cerita, Musa marah. Sebelumnya pada saat Musa melihat bangsa Israel melakukan hal tersebut, lalu Musa banting atau benar-benar hempaskan itu 2 loh batu yang dia sudah pegang, yang sebelumnya diberikan oleh Tuhan kepadanya. Lalu dia banting itu 2 loh batu dan 2 loh batu itu menjadi pecah berkeping-keping. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 loh batu itu adalah hal yang sangat penting karena itu ditulis oleh jari Tuhan dan firman Tuhan itu kekal. Ya. Lalu akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa, engkau buat 2 loh batu yang sama seperti yang mula-mula yang engkau sudah pecahkan berkeping-keping pada saat Musa marah kepada bangsa Israel karena menyembah anak lembu emas. Tapi perhatikan, aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Saudara-saudara sekalian, ini sangat penting. Tuhan tidak izinkan Musa untuk mencoba-coba untuk memahat pada 2 loh batu yang baru. Jadi walaupun 2 loh batu yang baru Tuhan katakan kepada Musa untuk buat, tetapi tetap yang menulis pada 2 loh batu itu adalah siapa? Tuhan sendiri. Itu menerangkan kepada kita betapa pentingnya hukum-hukum Tuhan tersebut. Masakan hukum yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri sudah tidak berlaku lagi. Banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa itu adalah perjanjian lama. Benarkah demikian? Ulangan 9 ayat 10 ditekankan kembali. Tuhan memberikan kepadaku, ini kesaksian Musa, kedua loh batu yang ditulisi jari Tuhan. Berapa kali ya di dalam kitab Taurat dikatakan 10 hukum itu ditulis oleh jari Tuhan, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Kembali Musa menekankan itu ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Itulah sebabnya sangat penting untuk kita lakukan. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak yang mengatakan bahwa itu milik perjanjian lama. Perjanjian baru tidak terlalu mereferensikan hukum Taurat tersebut. Lihat kata Yakobus. Yakobus 2 ayat 10 sampai 11. Sebab barang siapa menuruti segala hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Hukum apa yang dikatakan oleh Yakobus? Lihat ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Lihat, jangan berzina, jangan membunuh. Dan itu ada di dalam 10 hukum.
Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yakobus sedang merujuk kepada 10 hukum tadi. Ya. Dan di ayat 10 jelas sekali dikatakan bahwa siapa yang melalaikan atau mengabaikan satu saja dari 10 itu, maka ia bersalah kepada keseluruhan hukum Taurat. Ya. Jadi jangan ada dari antara kita, oh, ya, saya tidak berzina, ya kan? Saya tidak mencuri. Oh, saya berhari Sabat. Saya selalu ke gereja setiap hari Sabat. Oh, saya tidak menyembah patung dan lain-lain. Tetapi contohnya di pekerjaan bisnis masih suka berdusta hanya karena ingin mendapatkan proyek yang besar, contohnya. Maka itu semua menjadi percuma. Artinya saya sudah melanggar ke-10 hukum tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita semua harus berhati-hati dalam bertindak. Harus banyak berdoa supaya Roh Kudus memampukan kita untuk mengingat seluruh hukum-hukumnya dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak, ingat, kita bersalah terhadap seluruhnya. Jadi 10 hukum itu semuanya porsinya sama. Harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Roma 3:31. Nah, ini harus dicatat nih. Buat banyak kalangan Kristen yang mengatakan bahwa tidak penting lagi melakukan hukum. Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Kata Rasul Paulus. Banyak yang mungkin kalau Rasul Paulus hidup di zaman sekarang, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus akan dengan lantang menyuarakan nabi-nabi palsu yang ada di sekitar kita. Rasul Paulus katakan dari zaman dulu sudah dikatakan bahwa apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Justru kami meneguhkannya. Jadi jangan ada dari antara kita, karena kita merasa kita memiliki iman kepada Kristus, lalu kita seenaknya saja melanggar firman Tuhan, melanggar hukum Taurat, 10 hukum tadi yang kita sudah bahas bersama. Ya. Itulah sebabnya tidak heran Tuhan Yesus katakan, Matius 7:21-23 kan, di zaman akhir nanti, ya banyak orang akan datang kepadaku, mengatakan, Tuhan, Tuhan, kami sudah apa? Bernubuat demi namamu. Kami sudah mengusir setan demi namamu. Ini orang-orang Kristen, saudara. Ya. Kami ini orang-orang Kristen semua. Kami sudah melakukan segala sesuatunya dalam nama Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Aku tidak pernah kenal kamu. Hanyalah engkau semua pembuat kejahatan. Nah, kita akan bahas apa artinya pembuat kejahatan. Kita akan bahas nanti. Ya. Jadi kembali saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Ya. Tetapi seyogyanya sebenarnya Rasul Paulus sedang mengatakan kepada orang Yahudi pada saat itu karena mereka bermegah, mereka merasa mereka percaya diri mereka sudah melakukan hukum Taurat. Padahal yang menolong kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan saya, bukan hukum itu sendiri. Hukum itu hanyalah seperti cermin yang menunjukkan kepada kita keberdosaan kita. Supaya kita lebih erat lagi hubungan dengan Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus dengan Roh Kudusnya memampukan kita untuk hidup, meninggalkan dosa, dan diam di dalam kebenaran kasih Kristus. Tapi bukan berarti hukum Taurat itu dihapus. Tidak. Lebih jauh, Roma 6 ayat 15. Nah, ini juga penting. Bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ya, sekarang kita katanya hidup di zaman kasih karunia. Ya, betul. Saya sangat setuju kita hidup di zaman kasih karunia. Tapi bukan berarti kita hidup di dalam dosa, saudara-saudara sekalian. Di dalam kasih karunia Tuhan, artinya kita hidup bebas dari dosa, bukan bebas di dalam dosa. Terlalu banyak orang Kristen ya mengaku pengikut Kristus, ya, mengaku beriman, mengaku hidup di bawah kasih karunia, tetapi hidup di dalam dosa dan bahkan memperagakan, memamerkan keberdosaannya itu kepada dunia sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sedangkan Rasul Paulus sendiri sudah mengatakan, kita ini hidup di bawah kasih karunia bukan berarti kita bebas berbuat dosa.
Lihat kitab Ibrani, berapa kali dikatakan, ya. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, berarti kita seperti memakukan kembali Kristus, menyalibkan kembali, atau bahkan menginjak-injak muka anak Tuhan. Tapi kita sering sekali hidup menonjolkan kasih karunia, tetapi melemahkan hukum Taurat. Seakan-akan ya kita berbuat dosa, toh upah dosa ialah maut, mautnya itu sudah dikasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, sering sekali saya berdiskusi dengan uh, teman-teman orang Muslim, dan mereka mengatakan kita ini seperti hidup di bawah kasih karunia yang murahan. Kenapa? Karena seakan-akan kita harusnya mati, memikul dosanya, tapi kita cuma serahkan kepada Tuhan Yesus. Dan kita tetap di dalam dosa. Saat ini kita diajar untuk meninggalkan dosa tersebut. Kenapa? Nah, ini yang saya katakan tadi. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa arti berdosa? Arti dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Ya. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Apakah mereka sekedar makan saja buah itu? Tidak. Mereka melanggar hukum Tuhan. Mereka sudah menginini buah yang dilarang oleh Tuhan. Mereka sudah menginini pengetahuan Tuhan. Ya, itu adalah hukum ke-10. Dan mereka juga sudah melanggar hukum Tuhan. Tuhan sudah katakan semua pohon boleh dimakan buahnya, tapi yang di tengah jangan dimakan. Tapi mereka sudah langgar. Jadi jangan pernah ada yang berpikir bahwa kita hidup di dalam kasih karunia, maka kita bebas berbuat dosa. Tidak ya, tidak. Ada dikatakan, ya, jangan don't be deceived, apa ya, jangan sesat. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan jangan sesat. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya juga. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum Tuhan itu sangat penting, dan 10 hukum itu berlaku selama-lamanya. Nah, ini ya, 2 ayat terakhir, Wahyu 11 ayat 19 dikatakan, maka terbukalah bait suci Tuhan yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Saudara-saudara sekalian, dalam penglihatan Wahyu 11 ayat 19, kitab terakhir di dalam Alkitab yang kita miliki, dikatakan di dalam bait suci Tuhan yang di sorga, kelihatanlah tabut perjanjiannya. Saya harap kita semua familiar dengan kata tabut ya. Karena pada saat Musa di dunia, dia membuat kemah suci, dan Tuhan sudah memberikan kepada dia penglihatan dan bagaimana keadaan di sorga, dan dibuatlah kemah miniatur yang ada di surga. Dibuatlah di dunia ini ya, dibuat oleh Musa. Dan di situ kita tahu ada kata tabut. Di dalam perjanjian lama banyak sekali kata tabut, dan tabut itu menerangkan kehadiran Tuhan langsung. Dan kalau kita dalami firman Tuhan, tabut itu tidak sembarang orang bisa lihat, ya, tidak sembarang orang bisa lihat, dan bahkan yang bisa masuk di bilik maha suci tersebut hanya imam besar saja. Bahkan keturunan Lewi pun tidak semuanya, hanya imam besar saja. Dan di dalam bait suci Tuhan di sorga ada kelihatan tabut perjanjian. Dan kalau kita mau tahu apa sih tabut perjanjian itu, nah, Ibrani 9 ayat 4. Di situ terdapat mezbah pembakaran, ukupan dari emas, dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Lihat, perhatikan. Di dalam tabut Tuhan tersebut, tabut yang sama yang dibawa untuk mengelilingi kota Jericho, tabut yang sama yang dipegang oleh Uza sehingga akhirnya jatuh. Di dalam tabut itu apa? Tersimpan buli-buli emas berisi mana, ada tongkat Harun yang pernah bertunas, dan ada loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Inilah gambaran ilustrasinya. Di dalam loh batu itu kita lihat di atasnya ya, ada apa ya, ini tabut ya. Jadi bukan malaikat betul, tapi ini gambarannya ya, bahwa ada kerubim ya atau serafim yang menutupi semuanya ya, tutup muka kepala yang apa, malaikat Tuhan yang di tahta Tuhan, dan di dalamnya itu ada 2 loh batu, tongkat Harun berbunga ya, dan ada tempat isi mana, dan di situ dikatakan ada tabut Tuhan.
Nah, kembali saudara-saudara sekalian, artinya bayangkan di dalam bait suci Tuhan di sorga ada tabut. Dan di dalam tabut itu ada 10 perintah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini tidak main-main. Apapun itu, di sini ditekankan bahwa dalam surga 10 perintah Tuhan itu tetap berlaku. Hukum Tuhan itu kekal, ya. Jadi tidak termakan waktu. Tuhan itu sama dahulu, sekarang, selama-lamanya, dan hukum Tuhan itu kekal. Dan di dalam 10 hukum itu sebenarnya orang cuma melihat sisi negatifnya, seakan-akan jangan, 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 jangan. Tetapi sebenarnya itu mengandung kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Makanya sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya bukan jangan, 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 tetapi thou shall not, kamu tidak akan membunuh, kamu tidak akan berzina dan lain-lain. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikianlah topik kita pada malam ini, membahas tentang hukum kekal Tuhan. Ya, hukum Tuhan yang kekal. Kita sampai kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan insight. Silakan. Ya. Oke, baik. Saya mungkin berpikir ada satu hal yang menarik dari pelajaran ini, yaitu bahwa terkadang kita menganggap memang hukum itu tidak terlalu penting bagi kita karena jelas bahwa memang kita hidup di bawah kasih karunia. Tapi secara sederhananya saya berpikir begini, apa salahnya kita mengakui bahwa hukum Allah itu berlaku? Toh itu pun secara jujur manusia tidak pernah sempurna di dalam perlakuan terhadap hukum-hukum itu. Tetapi paling tidak ada satu dasar pengakuan bahwa itu masih ada di dalam perjalanan kehidupan manusia. Ya, karena secara jujur bahwa hukum-hukum yang dibangun di atas muka bumi ini dasarnya daripada hukum Tuhan itu. Dari mana manusia mengenal bahwa membunuh itu salah sehingga dibuat undang-undang pasal berapa itu pelanggaran-pelanggaran, ya, apalagi KUHP yang kita di mana Indonesia menganut hukum Belanda kan. Semuanya dasarnya pasti karena melihat daripada hukum Allah itu. Ya, secara jujur tidak ada manusia yang membangun dasar hukumnya oleh karena kemampuannya. Tetapi karena dasar hukum itu sudah ada terlebih dahulu, maka manusia mengambil hukum-hukum itu sebagai bagian daripada perjalanan kemanusiaan supaya tercipta keadilan kan. Nah, yang berikut adalah kalau memang hukum itu sudah tidak berlaku, berarti kita tidak bisa katakan bahwa Adam itu manusia berdosa. Karena tidak ada hukum. Atau dengan kata lain bahwa tidak ada pengadilan kemudian nanti. Karena bagaimana Allah mau mengadili kita tanpa ada satu bukti hukum sebagai satu pelanggaran. Ya itu kan. Jadi bagaimana coba cara kita berpikir secara logis. Bahwa apakah hukum itu sudah tidak berlaku. Kalau begitu tidak perlu kita berbicara pengadilan surga. Tidak perlu lagi Allah menghakimi. Karena dengan apa dia menghakimi? Bukankah dia menghakimi oleh karena ada pelanggaran? Ya, jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, tiba-tiba kita memukul anak kita tanpa suatu aturan, ya itu berarti kita orang tua yang sangat jahat. Tetapi kalau misalnya kita sudah katakan kepada anak kita bahwa ada suatu aturan yang kita harus jalankan, ya, anak kita melanggar berarti jelas dia melanggar suatu peraturan. Jadi kita wajib kita menghukum. Tapi kalau tiba-tiba Anda menghukum anak kita tapi tidak ada suatu aturan, tidak ada hukum yang kita buat, ya itu kita juga sudah terlalu keterlaluan. Nah demikian juga Tuhan itu, apalagi Tuhan. Dia tidak mungkin menghakimi, mengadili kita tanpa hukum yang masih berlaku. Jadi ini sesuatu kekeliruan yang mungkin banyak sekali disalahgunakan, disalahartikan oleh kita orang berdosa ini. Karena kita menganggap bahwa memang Alkitab katakan, di mana dosa bertambah-tambah, di sana kasih karunia itu berlimpah-limpah. Tetapi Alkitab juga mengatakan di ayat yang lain, janganlah kita menganggap kemerdekaan itu sebagai suatu hal yang membuat kita hidup terus dalam dosa. Atau dengan kata lain bahwa mentang-mentang ada kasih karunia lalu kita bebas berbuat dosa semaunya kita. Ya, jadi kalau ada hukum saja yang masih berlaku kita sudah melanggar, apalagi tidak ada hukum. Ya, secara logis berpikir sederhana kan begitu. Coba kalau tidak ada hukum, oh persinahan itu LGBT janganlah kita salahin.
Ya kan tadi sudah dikatakan LGBT segala macam. Atau kalau kita mengambil barang orang, janganlah kita salahin. Memang kita hidup di bawah kasih karunia, jadi bebas-bebas saja. Kita mengambil apa yang kita mau. Karena tidak ada hukum. Kasih karunia tanpa hukum itu memang kasih karunia yang murahan memang. Karena kasih karunia tanpa keadilan untuk apa coba? Ya kan? Ada kasih karunia, tetapi membebaskan semua orang melakukan kejahatannya. Karena memang tidak ada hukum yang istilahnya menjadi suatu dasar penghakiman itu. Jadi inilah sejarah yang memang menarik. Tapi secara jujur saya bukan manusia yang suci yang sempurna. Tetapi paling tidak saya mengakui bahwa hukum Allah itu adalah sangat baik pun perjalanan kita tidak sempurna. Karena dengan demikian maka Kristus mati karena pelanggaran hukum. Kalau kalau tidak ada pelanggaran hukum, waduh, Kristus tidak mati, ya kan? Kalau tidak ada hukum, Kristus tidak akan mati. Adam juga tidak perlu kita salahkan dia sebagai orang berdosa. Jadi kalau orang katakan dari mana hukum itu mulai ada, semua hukum 10 itu semua telah tersirat di perjanjian lama sesungguhnya. Ya, baik mulai dari Adam, ya kan? Hukum ke-10 yang dia langgar itu kan, dia sudah mengingini. Terus bagaimana kita tahu bahwa apa menyembah berhala itu salah? Itu di zaman Abraham. Ya, kitab Yosua menjelaskan itu. Bahwa Abraham nenek moyangnya menyembah kepada Allah-Allah lain. Itu sudah salah karena itu. Bukan 10 hukum itu baru diturunkan pada saat bangsa Israel ada keluar dari Mesir, bukan. Sebenarnya itu sudah tersirat semuanya di perjanjian lama. Ya, maksudnya jauh sebelum ada Musa. Itu hukum-hukum itu sudah dinyatakan kepada kita. Baik, mungkin itu sedikit tambahan dari ya, saya mungkin kalau ada yang lain atau mungkin pertanyaan silakan. Ya, amin amin. Terima kasih Saudara Jefta ya. Luar biasa. Jadi ya memang ya, itu dia tadi dikatakan memang harus ada fondasi dulu hukumnya, baru ada penghakiman. Makanya Tuhan bisa menghakimi berdasarkan hukumnya ya yang sudah diberikan. Ya, ada lagi Saudara Hartanto, saya lihat sudah open mic ya. Silakan Saudara Hartanto. Eh, saya ini menarik sih. Sebenarnya mengenai hukum Tuhan itu luas ya. 10 Tuhan merupakan karakter dari Tuhan itu sendiri, di mana kita akan seperti saudara bilang itu akan mencerminkan ke dalam diri kita. Tapi saya nggak akan bahas dari sisi itu. Kalau kita melihat tadi kan contohnya saudara Jefta bilang saya nggak bicara mungkin, tapi kita lihat dari apa yang Tuhan katakan. Bahwa hukum Tuhan itu diberikan 430 tahun setelah itu, saya percaya memang lot batu itu diberikan kepada Musa secara tertulis diberikan. Tetapi kalau kita baca Roma 2, hukum Tuhan ini sudah diketahui oleh kita melalui conscience yang memang sudah tertulis. Tetapi kadang kita melalui conscience kita perintah Tuhan. Nah, bahas ini adalah kita sering membahas 10 perintah Allah. Mengenai kenapa Adam dan Hawa jatuh, kalau kita lihat karena dia mengingini, tapi saya akan pada bagaimana Adam dan Hawa itu melanggar perintah. Jadi yang saya ingin titik bahwa perintah Tuhan itulah Tuhan. Contoh mengenai LGBT, saya bicara LGBT itu kan kalau mereka selalu berargumen kita menikah secara resmi. Sedangkan menikah itu tidak diatur di dalam hukum Tuhan. 10 perintah itu kurang lebih. Tidak ada lah. Harus lelaki perempuan kan tidak ada di situ. Orang bisa berargumen seperti itu. Nah, tetapi jelas sekali bahwa hukum Tuhan itu sesuatu yang utuh, perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kita melihat bahwa Tuhan sudah menetapkan bahwa pernikahan itu antara lelaki dan perempuan, kan seperti itu. Walaupun itu tidak ada di dalam 10 perintah Allah, tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan sudah menjadi ilahi. Nah, pertanyaannya pada saat kita melanggar perintah Tuhan, itulah dosa itu terjadi. Makanya sekarang saya melihat hukum Tuhan itu menjadi lebih clear. Dalam arti kata, hukum Tuhan itu bukan untuk sebenarnya hukum Tuhan itu diberikan itu untuk mengatur kita, untuk mentaati Tuhan gitu loh. Kamu ini mentaati Tuhan, kan itu. Karena inilah perintah seperti anak kita lah. Tadi kan saudara Jeta bilang, ya seperti anak kita aja gitu loh. Kita kan kasih perintah. Perintah itu kan bisa peraturan yang kita buat.
Iya kan? Bisa hari ini, waktu dia masih kecil, peraturan yang kita buat seperti ini nih. Kamu jangan nyentuh-nyentuh tanah ya, kotor seperti itu. Kalau nyentuh terus tangannya dipukul. Itu kan transgression. Itu perintah, perintah kecil. Terus pada dewasa dikasih pengertian dengan hukum yang lebih dalam. Kan gitu. Tapi secara basic itu adalah perintahnya. Itulah yang ditaati atau yang tidak ditaati. Kan itu kuncinya. Makanya kalau saya lihat dari Tuhan Adam dan Hawa, kalau kita lihat dari cerita 1 Samuel 15 Raja Saul, Tuhan memerintahkan untuk membasmi seluruh bangsa Amalekite tanpa tersisa. 1 Samuel 15, gitu kan? Tapi Saul tidak menjalankan perintah Tuhan dengan seksama, gitu kan? Dia meninggalkan hal-hal kecil yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita bicara detail, kan itu tidak secara spesifik berbicara tentang seperti itu. Tetapi perintah Tuhan pada saat itu yang tidak dijalankan, itulah yang menjadi titik poin bahwa kamu ini meremehkan perintahku, kan itu istilahnya. Berarti apalagi kalau Tuhan sudah tulis di dalam batu lot, kan itu juga menjadi uh, apa ya, buat kita menuduh kita, akhirnya mengaccuse kita, bukan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Karena kalau kita baca tadi dari saudara Rainer bilang, di 1 Samuel 15, sorry, kita bahas 1 Samuel 15. Kan si Saul dibilang sama Samuel, bilang, kamu ini sudah melanggar perintah Tuhan, berarti kamu sudah berbuat dosa yang kudus, definition. Dosa yang kekal gitu loh. Karena perintah Tuhan itulah yang dilanggar. Nah, waktu Rainer bilang cerita tentang apa tadi ya? Aduh, saya lupa. Tentang apa tadi? Oke, jadi intinya adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan itulah. Jadi waktu saya baca Galatia, dibilang hukum apa sih fungsi hukum itu kan gitu kan. Fungsi hukum itu untuk mendorong kita, menuduh kita, menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah manusia berdosa, Anda harus bertobat gitu loh. Seperti tadi saudara Ray bilang, itu sebagai cermin. Dan pertobatan itu hanya bisa diberikan melalui kasih karunia Tuhan. Diberikanlah Kristus Roh Kudus. Makanya seperti yang saudara Ray bilang, setelah itu barulah kita akan didorong oleh Roh Kudus untuk bisa fulfill 9 buah roh itu. Live by the Spirit. Kalau kita live by the Spirit, berarti kita tidak akan bertentangan dengan hukum Tuhan. Karena kita nggak mungkin berzina, kita nggak mungkin menyakiti orang lain, membunuh orang lain. Kita pasti mengutamakan mengasihi Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Kan itu maksudnya. Jadi saya akhirnya menyimpulkan bahwa yang kita langgar seperti anak kita aja, yang bikin orang tuanya marah karena pelanggaran atas perintah orang tuanya. Jadi yang kita langgar adalah pelanggaran atas perintah Tuhan. Dirangkum oleh Tuhan di dalam 10 perintah Allah. Itulah yang kebanyakan kita langgar. Sekali. Perintah Tuhan itulah udah merupakan hukum Tuhan. Mungkin itu yang sedikit yang saya bisa bersharing. Thank you. Terima kasih Saudara Hartanto ya. Jadi memang perintah Tuhan itu luas ya. Perintah Tuhan itu luas, tapi memang sudah dirangkum oleh Tuhan di dalam 10 perintah Tuhan ya, dalam Keluaran 20. Nah, tadi Saudara Jefta sudah katakan bahwa memang 10 perintah Tuhan itu bukan dikasih baru di zaman Musa. Ya, karena kalau baru dikasih di zaman Musa, berarti Kain tidak bisa disalahkan karena Kain sudah membunuh Habel. Ya, tapi Kain sudah melanggar ya perintah itu sendiri yang belum ditulis di dalam 2 Loh Batu, tapi Kain dan Habel tentunya sudah tahu bahwa tidak boleh membunuh. Dan memang perintah Tuhan itu luas. Makanya 1 Yohanes 3 ayat 4, arti dosa itu sendiri adalah pelanggaran hukum Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan katakan, apapun ya, ini mutlak. Apapun yang Tuhan katakan, jadi jangan sampai kita pilih-pilih ya, Saudara Hartanto, kurang lebih seperti itu ya. Kita pilih-pilih nih. Nah, kalau kita pilih-pilih ya, tadi juga sudah dijabarkan di dalam kitab Yakobus, ya kalau kita sudah melanggar satu, melanggar semuanya. Dan memang hukum Tuhan itu jangan sampai disalahartikan bahwa hukum Tuhan itu seakan-akan itulah yang menolong kita. Tidak ya. Hukum Tuhan itu hanyalah cermin ya, yang menunjukkan kepada kita bahwa kita berdosa. Itulah sebabnya Saudara Jefta katakan, saya tidak sempurna, tapi setidaknya saya mengakui bahwa hukum Tuhan itu
benar adanya. Jadi saya setuju juga. Jadi artinya saya tahu bahwa saya melanggar suatu standar Tuhan, yaitu hukum perintah Tuhan. Contoh, saya mungkin berbohong kecil-kecil saja, tapi di mata Tuhan tidak ada bohong kecil, bohong besar. Bohong tetap bohong. Ya, itulah sebabnya kita disadarkan bahwa kita ini manusia yang tidak mampu yang melakukan semuanya. Kita hanya bisa dimampukan, tadi Saudara Hartanto katakan, oleh Roh Kudus yang mendorong kita supaya kita bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Saudara Hartanto ya. Ya, ada lagi? Saudara, silakan. Mungkin sedikit ya, tadi saya lupa saudara Brother Ray. Jadi saya juga banyak mendengar dari teman-teman seiman ya gitu kan. Seperti tadi yang contoh yang saudara Ray kan mengquote Matius 19 kalau nggak salah yang tentang eh, orang kaya yang bertanya kepada Tuhan ya, itu juga ada di Lukas 18 kan. Nah kalau kita lihat menggambarkan itu, sebenarnya orang kaya itu kan seakan-akan berkata, I can do all the law of God by myself. Itu kan, karena pada saat itu dia belum menerima Tuhan nih. Konteksnya kan di situ. Nah inilah yang kita harus membedakan nih. Yang satu bilang aku mampu menjalankan seluruh perintah Tuhan secara self-righteous. Nah ini kadang-kadang orang percaya juga, dulu saya juga nggak bisa membedakan seperti itu gitu kan. Gue nggak bunuh orang kok gitu loh. Kenapa salah di mana? Kenapa aku butuh eh, apa pengampunan Tuhan gitu kan? Aku nggak pernah berzina kok. Tapi ternyata deep down kita tuh sebagai manusia sebelum kita percaya Tuhan dan Roh Kudus turun di dalam diri kita, it is impossible buat kita untuk menjalankan itu. Itu nggak mungkin, karena kedagingan kita, kalau kita baca di Roma 7, itu sangat powerful sekali gitu loh. Bahkan dengan 10 perintah Tuhan aja, itu bisa excite ya, mengexcite semua dosa-dosa kita keluar untuk bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau saya baca seperti Petrus kan, Tuhan bilang, aku bakal dihakimi loh oleh petinggi-petinggi apa imam-imam besar gitu kan, dan aku akan mati di salib. Langsung kan dengan kedagingan, padahal Tuhan berkata seperti itu kan, istilahnya I give you a secret gitu kan, rahasia masa depan. Tapi kedagingan itu muncul, kedagingan dengan kulit kebaikan. Jangan Tuhan, kamu jangan mati, kan gitu kan. Padahal kebaikan yang ditampilkan itu adalah kebaikan kedagingan yang notabene menunjukkan selfishness. Nah, disitulah yang kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, disitulah saya baru mengerti. Makanya Tuhan bilang, get behind me Satan. Kenapa Tuhan berkata setan kepada? Karena padahal itu seperti kebaikan. Kalau kita beberkan ke orang-orang biasa, lah itu Rasul Petrus berbuat baik kok. Tapi disitulah pelanggaran perintah Tuhan itulah terlihat dengan jelas di mata saya gitu. Terima kasih. Terima kasih Saudara Tanto. Nah, saya jadi ingat, nah ini bagus ya kita ada diskusi seperti ini supaya saling mengisi satu dengan yang lain ya. Saya langsung teringat. Jadi banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang berpikir bahwa Tuhan Yesus datang untuk melunakkan hukum Taurat. Banyak ya, dibilang, oh kita hidup di zaman kasih karunia. Padahal kalau kita baca di dalam khotbah-khotbah Tuhan Yesus, itu luar biasa loh. Orang berpikir bahwa, oh berzina itu sebatas melakukan. Tapi Tuhan Yesus katakan, engkau melihat saja dan mengingininya, engkau sudah berzina. Makanya tadi Saudara Tanto, kenapa saya teringat ini? Karena tadi ada juga kan yang cerita tadi yang saya sudah kutip, bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang kaya, pemuda yang kaya raya, terus pemuda ini sombong, seakan-akan mengatakan bahwa saya sudah melakukan semuanya. Betul ya, Brother Tanto ya? Semua saya sudah lakukan. Tapi Tuhan Yesus dengan telak ya mengatakan bahwa kepada orang itu bahwa sebenarnya dia secara tidak langsung dia ini belum melakukan semuanya. Yaitu apa? Pada saat Tuhan Yesus bilang jualah semua hartamu, ingat ya, itu berarti dia masih mengidolakan atau ada berhala di dalam kehidupannya dia. Artinya dia masih melanggar hukum kedua secara tidak langsung karena bukan yang pertama itu bukan Tuhan Yesus tapi berhala, kurang lebih begitu. Ya kan? Jadi Betul, betul. betul kan, brother? Itu tesnya kan, brother ya. Itu kan Iya, iya. tesnya kan. Sebenarnya kan Tuhan kayak istilahnya menguji nih. Oke, katanya benar nih. Kan Tuhan udah tahu hati manusia itu dong, betul kan? Katanya Betul, benar betul. kamu sudah melakukan semuanya. Oke, aku uji karena itu semua perintahku. Betul dong, brother ya kan? Betul, 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 Oke, betul. aku uji. Aku kasih kamu satu perintah. Dan perintah itu pun tidak mampu dilakukannya. Kan seperti itu kurang lebih. Jadi gambarnya itu seperti ujian gitu ya, brother ya. Kurang lebih kan. Iya, betul. Makanya itu dia saudara-saudara sekalian, hukum Taurat ini unik.
tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita, kita percaya itu darah Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan legalis ya. Jangan sampai ada yang berpikir kita legalis. Tapi bukan berarti, ya Rasul Paulus katakan, bukan berarti kita batalkan. Bukan, justru untuk melihat keberdosaan kita. Oleh sebab itu kita semakin dekat kepada Tuhan, supaya Tuhan mampukan kita. Jangan sampai kita sama seperti apa yang pemuda tadi. Oh Tuhan, apa yang saya mau lakukan? Oh, 10 hukum saya sudah lakukan semua. Baru diuji sama Tuhan Yesus kan, ya udah jual semua hartamu. Ternyata berhalanya dia adalah hartanya. Nah, sekarang kita semua masing-masing yang ada di sini pasti kan beda-beda. Dan yang tahu kita persis itu Tuhan. Kalau seandainya saya bertemu dengan Tuhan Yesus langsung, pasti ada yang kalau saya mau menyombongkan diri, Tuhan Yesus akan bilang, ya oke, Reinhard, kamu buat A. Baru saya akan sadar, aduh saya belum bisa. Berarti saya memang belum bisa. Makanya kita butuh Roh Kudus. Itu loh kurang lebih. Ya, Tapi ada hal lucu nih, Berdre. Sorry ya, dikit ya, Berdre. ya, ya, silakan, Berdre, silakan, ini nggak ada apa-apa. hal lucu gitu. Eh, di cerita itu kan dibilang kebanyakan orang orang Kristen menerima kekayaan itu kan blessing dari Tuhan. Jadi ini unik nih. Ini gambarkan Tuhan memberikan kekayaan. Kan itu pilihan itu. Karena di ayat 19 di Lukas 18 berada. Di Lukas 19 itu bertemu Deus. Lucu kan? Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menyuruh Zakius untuk menjual seluruh hartanya. Kan seperti itu. Nah, tapi Zakius sendirilah yang bilang bahwa aku yang akan membagikan setengah hartaku. Betul gak, Brother? Kan gitu kan? Betul, Jadi betul. Roh Kudus itu yang mendorong Zakius itu untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan. Jadi kebanyakan saya mendengar orang juga bilang, oh orang Kristen bilang tuh kan Tuhan mau kita hidup miskin atau bagaimana ya, itu enggak juga sih gitu loh. Jadi bukan itu sih. Terima kasih. Terima kasih Saudara Hartanto. Itulah makanya memang kalau kita menggali firman Tuhan kita akan dapatkan mutiara. Karena memang di situ poinnya kalau saya dapatkan adalah Tuhan menyadarkan kepada orang pemuda kaya itu bahwa dia berhalanya dia adalah uangnya. Sedangkan pada saat Zakheus ya betul tadi Saudara Hartanto sudah katakan dia di apa namanya itu di didorong oleh Roh Kudus untuk yang melakukan sesuatu yang luar biasa juga loh. Tidak gampang untuk memberikan setengah kekayaannya dan Betul, mengganti betul. itu tidak gampang itu loh, ya Betul, kan? betul. Sangat tidak Ya, gampang itu. tidak Sangat tidak gampang gampang. itu, Malah ya dia kan? menjanjikan untuk mengganti 4 kali lipat dari kerugian yang dia sebabkan untuk orang lain. Itu luar Betul, biasa luar itu. biasa itu. Bukan Makanya kedagingan itu makanya. betul. Makanya Tuhan Yesus tidak perlu bilang Zakheus jual. Kalau ya ini cuma angan-angan saya saja ya, Brother Tanto dan semuanya, ya. Kalau seandainya Tuhan Yesus bilang sama Zakheus, Zakheus jual semuanya ikut aku, mungkin Zakheus akan oke, baik Tuhan, Saya ya kan? rasa seperti itu. Betul, betul, Iya, karena setiap betul, orang punya betul. punya kelemahan masing-masing. Dan anak pemuda yang kaya itu berhalanya dia adalah kekayaannya. Nah, saya apa? Mungkin pekerjaan atau mungkin ada dosa favorit saya, apapun itu, kita semua pasti punya kelemahan masing-masing dan itulah yang Tapi yang menyebabkan orang orang kaya itu di diuji sama Tuhan itu karena dia menyombongkan diri dari awal, brother. betul, Seperti betul, contoh Rasul Petrus ya. Rasul Petrus, oh walaupun aku itu pun aku tidak akan menyangkal engkau. Kan betul kan? Akhirnya Tuhan uji, oh sebelum ayat berkokok kamu betul. sudah kali menyangkal aku gitu. Ditunjukkan Iya. dosanya gitu istilahnya. Betul. Nah, makanya ya itu juga pelajaran buat kita semua ya. Jangan sampai kita sombong. Ya, jangan kita sombong. Pada saat siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Makasih Saudara Hartanto. Ini sangat bagus ya saling mengisi satu dengan yang lain ya. Ada lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, silakan. Jadi saya dengar beberapa waktu yang lalu sempat ada diskusi antar uh, orang Kristen juga ya dari apa ya uh, Bible Bible Independence Church BIC. Jadi uh, pemimpinnya itu waktu itu debat sama ada pendeta JF Manulang orang Sumatera dan dia Pak namanya siapa ya saya lupa Pak Dumais
Dia katakan bahwa 10 perintah itu hanya untuk orang Yahudi. Sedangkan kita sudah percaya penuh kepada Kristus. Jadi kita tidak boleh lagi sebagaimana yang dikutip di dalam Kolose pasal 2 ya, Kolose pasal 2 ayat 16 bahwa janganlah orang menghakimi kamu dengan apa namanya? Hari raya-hari raya dan juga Sabat termasuk di situ. Jadi disitulah dia menilai bahwa kalau Sabat itu sendiri sudah tidak boleh, berarti kan Sabat itu ada di 10 hukum. Jadi otomatis bahwa 10 hukum itu sudah tidak berlaku lagi bagi kita. Hanya berlaku bagi mereka yang punya keturunan Yahudi. Nah, apakah memang ini benar-benar sudah harus berlaku begitu? Karena ini menjadi pandangan umum juga bahwa hukum itu tidak berlaku karena dianggap bahwa itu untuk zaman bangsa Israel. Sedangkan kita tidak berlaku lagi. Makanya itu di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 itu Rasul Paulus katakan bahwa hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, jadi mungkin apakah seperti itu? Ya, pertanyaan berarti ya, Saudara Jefta ya. Oke, ini saya baru taruh di apa namanya itu di grup chat ya, Kolose 2 ayat 16 dan 17 saya kutip dari apa Alkitab online. Nah, jadi memang eh, agak unik ya. Nah, ini nanti boleh kita saling menambahkan ya. Agak unik memang kalau kita mengatakan contoh hukum 10 hukum itu hanya untuk bangsa Israel ya. Karena ya tadi seperti saya bilang, hukum Tuhan itu kekal dan hukum Tuhan itu berlaku kepada setiap orang. Dan contoh pada saat Adam dan Hawa ya sudah ada dosa menginini, baru Kain membunuh Habel, ya kan? Berarti kan sudah ada standar hukum yang tadi Saudara Jefta juga sudah katakan dari awal ya. Walaupun 10 hukum baru ditulis di zaman Musa, tertulis, tapi sudah pasti diutarakan dari zaman sebelum-sebelumnya. Dari zaman Abraham juga sudah ada namanya berhala-berhala. Dan Tuhan tahu bahwa itu tidak boleh. Ya, manusia tahu, anak-anak Tuhan tahu bahwa itu tidak boleh. Jadi, kalau kita mau bilang bahwa itu hanya untuk bangsa Israel, berarti kita bebas melakukan apa saja dong. Itu satu. Dan yang uniknya, nah ini saya harus katakan dengan jelas, terutama bagi orang-orang Kristen ya. Nah, ini kita di sini ada banyak dari berbagai denominasi Kristen yang hadir pada malam ini ya, dan nanti mungkin akan dinonton di YouTube. Pada saat kita membahas tentang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, banyak orang Kristen, walaupun tidak semua, karena sekarang sudah banyak orang Kristen juga yang menolak hukum Tuhan ya. Sudah ada konsep LGBTQ, padahal tadi Saudara Hartanto katakan jelas-jelas ya di dalam kitab Imamat sudah dibilang, di dalam Perjanjian Baru, Wahyu sudah dibilang banci, pemburit itu tidak masuk surga. Tapi mereka sudah ganti-ganti bahwa seakan-akan LGBTQ bisa masuk ya. Nah, tapi kembali kepada topik tadi. Jadi pada saat kita membahas Kolose 2 ayat 16 dan 17, itu kan lebih mengkhususkan mengenai hari Sabat. Betul ya, Saudara Jefta ya? Ya, ini unik. Pada saat kita membahas jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati orang tua, ya, jangan menginini dan lain-lain. Saya tidak bilang semua orang Kristen. Sekarang sudah ada yang tidak setuju, tapi banyak orang Kristen mengatakan, ya, kami setuju bahwa hukum moral itu masih ada. Tapi pada saat masuk kepada hukum Sabat, ada pengecualian. Itu untuk orang Yahudi. Nah, ini menarik ini. Karena bagi saya pribadi, saudara-saudara sekalian, hukum 1 sampai 10 itu sama saja. Semuanya porsinya sama. Tadi kan Yakobus katakan kan, kalau kita melanggar satu hukum, kita lakukan yang lain, kita melanggar keseluruhan hukum. Jadi, artinya saudara Jefta, saya melihat bahwa memang ada di dalam kekristenan itu sendiri yang ya sekarang sudah ada sedikit yang menolak hukum Tuhan ya, tapi banyak yang masih merasa bahwa apa anak-anak Tuhan ya merasa bahwa 10 hukum ini masih berlaku, tapi hari Sabat itu sudah berkurang kadarnya, artinya sudah tidak berlaku. Kenapa? Nah, Brother, ini saya harus katakan. Oh iya, silakan Saudara Tanto. boleh, boleh saya tanya, Brother? Oke, Ini boleh, boleh, ada silakan. sedikit sih. Maaf ya, sedikit saya Ya, ya, potong. silakan, 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 brother. Mungkin yang di Kolose 2 itu memang mereka berbicara tentang hari Sabat. Ini juga kemarin itu menjadi pertanyaan yang sangat mendalam buat saya ya, kenapa hari Sabat gitu kan. Tapi saya Ya. baca di 2 Korintus 3, 2 Korintus 4 mengenai batu lot kan, 2 batu lot itu Hmm. juga. Gitu kan, bahwa kalau kita
mengikuti hari Sabat. Kalau menurut saya, kenapa ini menjadi kutukan buat orang-orang Yahudi? Karena kalau mereka bilang mereka mengamati hari Sabat, ternyata the true rest itu kan in Christ, tetapi dia menolak Yesus Kristus itu sendiri, gitu loh kan. Betul. Kita masuk ke pintu istirahat kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti istilah begini, hari Sabat itu dijadikan menjadi suatu tradisi menurut saya. Seperti perayaan-perayaan festival lainnya yang dijadikan satu adat dan tradisi. Yang notabene Tuhan mengutuk tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita mau melakukan hari Sabat, tapi kalau kita untuk mempersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, itu lain soal. Tapi kalau itu menjadi suatu tradisi, nah ini menurut saya ini yang dibicarakan adalah tradisi. Karena orang Yahudi pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus, mereka lebih mengutamakan hari Sabatnya dibandingkan Tuhan Yesus Kristusnya. Nah, ini yang menjadi pertentangan. Kita baca di Matius 12, waktu Tuhan lagi mencoba memutik gandum di field, kan itu mereka mau menghukum mati Tuhan. Waktu Tuhan ingin menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda, itu pada saat dia disembuhkan, orang lumpuh itu sudah 38 tahun. Ini Tuhan mau menunjukkan kemunafikan kalian menganggap hari Sabat itu sebagai satu seremonial gitu kan, bukan melakukan kebaikan gitu loh. Nah, inilah intinya poinnya kenapa Tuhan menulis di dalam Kolose ini, kalau kamu cuma mengutamakan hari Sabat itu sebagai satu tradisi atau just holiday celebration, seakan-akan kamu menjalankan hukum Tuhan, menurut saya ini menjadi suatu big mistake. Itu yang Tuhan akan koreksi sebenarnya. Menurut pendapat saya seperti itu, brother. Terima kasih Saudara Tanto. Itu bagus sekali ya. Jadi memang saudara-saudara sekalian, kalau kita baca pada saat Yesus ada di bumi ini, Yesus banyak melakukan perbuatan baik ya di hari Sabat ya. Memang satu hal yang pasti, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa hari Sabat itu saya sudah hapus, tidak pernah. Tapi, ada tapinya, pernah Yesus bilang kan, apakah boleh berbuat baik pada hari Sabat? Bapakku berbuat kebaikan, berarti aku boleh berbuat kebaikan. Makanya, saudara-saudara sekalian, sama seperti pemuda yang tadi sombong mengatakan dia sudah melakukan 10 hukum, bangsa Israel pun, makanya ada suatu, saya punya slogan bangsa Israel, the more we keep the Sabbath, the more Sabbath keeps us. Jadi seakan-akan Sabat itu menjadi berhalanya bangsa Israel. Nah, ini yang tidak boleh, saudara-saudara sekalian. Terus terang saya berhari Sabat, tapi saya tidak mau menjadikan Sabat itu menjadi suatu berhala. Kalau tidak, maka itu yang terjadi di Ibrani pasal 4. Ya, kita berhari Sabat, tapi kita nggak mendapatkan true rest-nya itu ya, Brother Tanto. Kita tidak mendapatkan peristirahatan sebenarnya itu di dalam Kristus. Nah, tapi kembali yang tadi yang dikatakan oleh Saudara Jefta, bahwa ya saya melihat memang ada gerakan di kalangan Kristen pada umumnya yang ya semuanya itu hukum-hukum lainnya itu tidak ada masalah. Tapi pada saat masuk ke hari Sabat, seakan-akan bahwa hari Sabat itu sudah dihapus, ya kan? Tidak sudah dihapus. Padahal ya mohon maaf, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sesuai firman saya tidak mendapatkan hal tersebut. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Nah, ini juga mungkin kita akan bisa bahas ya karena waktu juga. Sampai bisa kita bahas Kolose 2 ayat 16 dan 17, baru ada beberapa ayat lainnya juga di 1 Korintus kalau tidak salah, itu ada ayat tentang mengatakan bahwa semua hari sama saja ya. 1 Korintus saya lupa persisnya 8 atau 15 antara itulah. Jadi kita akan bisa bahas nanti Saudara Jefta, tapi ya itu dia. Semua hukum, ya ini firman Tuhan bukan saya yang bilang ya. Yakobus mengatakan bahwa semua porsinya sama. Ya, Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk melakukan semuanya. Tapi bukan berarti, yaitu dia tadi, hari Sabat itu dispesialkan, bangsa orang Israel menspesialkan, tapi orang Kristen banyak yang istilahnya ditutup. Nah, sebagai bahan saja, bahwa di dalam gereja Katolik Roma, ya, ini supaya kita tahu, 10 hukum itu dirubah. Hukum hari Sabat itu tidak ada. Itu kalau kita lihat, kalau kita coba baca katekismus Katolik, hari Sabat itu sudah tidak ada. Itu dihapus sama hukum kedua. Jangan sembah patung dan tentang hari Sabat itu sudah tidak ada. Silakan saudara Google atau lihat katekismus, tidak ada dua hukum tersebut. Ya, ya untuk nanti kita akan bahas lain berikutnya. Saudara Jefta ada tambahan Ya, gitu? jadi akhirnya kan jadi begini. Setelah mereka katakan bahwa hukum itu tidak berlaku, maka mereka balik lagi bahwa mereka yang masih mengikuti 10 hukum itu tidak percaya kepada Yesus. Karena
kita jadi orang Yahudi jadi tidak percaya kepada Yesus. Jadi saya jadi agak bingung juga. Saya sudah melakukan perintah Tuhan, saya percaya kepada Yesus, tapi dibalik lagi mereka yang memelihara hukum tidak percaya kepada Kristus, karena memang orang Israel, khususnya orang Yahudi sekarang ini memang mereka sebagian kan percaya hukum melakukan, tetapi karena tidak percaya kepada Kristus, lalu kita digolongkan ke sana bahwa orang yang melakukan hukum sampai hari ini berarti dia tidak percaya kepada Kristus dan dia adalah anti Kristus. Lah ini sudah repot kalau yang begini. Nah, Saudara Jeff, jadi ya, saya salah. iya, Saudara Jeff, saya pernah ditanyakan seperti itu, pernah dibilang seperti itu. Saya singkatnya saya bilang gini, Saudara Jeff, ya kalau kayak begitu ya udah kita saling membunuh saja, ya kan? Karena 10 hukum itu kan satu satu bagian. Ya, kenapa kita cuma cuma pikirkan yang hukum hari Sabat ini semuanya? Semuanya ini kan satu bagian. Kitab Yakobus bilang ini satu bagian. Kalau kita langgar satu, langgar semuanya. Ya kan? Makanya bagi saya 10 hukum ini porsinya sama bagi saya pribadi. Jadi makanya pada saat saya bilang gitu, ya kita saling bunuh saja, saling berzina saja, saling mencuri. Nah, itu no comment. Ya, itu pengalaman saya, Saudara Jefta ya. Tapi Saudara Jefta mungkin bisa katakan hal tersebut ya. Ya, itu ya. Ya, karena jangan sampai karena kita tidak bisa melakukan sesuatu dari hukum itu, maka kita adjust, ya, kita sesuaikan hukum itu ke pemikiran kita. Akhirnya jadi rusak semuanya. Ya, karena hukum Tuhan itu adalah suatu kesatuan. Pada saat kita tidak bisa lakukan satu hukum itu, tadi Saudara Jefta sudah katakan di awal ya, paling nggak saya mengakui bahwa hukum itu betul. Ya, saya sendiri pun saudara-saudara sekalian saya tidak sempurna. Tapi saya tahu pada saat saya berdosa langsung apalagi kalau kita dekat dengan Tuhan ya pasti akan instingnya tuh kuat mengatakan bahwa aduh tadi saya sudah berbohong, aduh tadi saya sudah marah-marah sama anak, wah terlalu itu nggak bagus lagi, aduh saya seperti itu. Jadi ya janganlah kita korbankan kebenaran itu hanya karena kita tidak bisa melakukan kebenaran itu dari saya ya saudara Jefta ya. Semoga bisa menolong membantu menjawab ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Contohnya Kolose 2 ayat 16 dan 17 ini di lain kesempatan pasti kita akan bahas. Memang kalau berbicara firman Tuhan takutnya kita lupa waktu. Saya takutnya ada beberapa dari antara kita yang mungkin ada kegiatan lain. Nah, mungkin kita tutup dulu sampai sini ya. Kita akan berdoa bersama. Tapi nanti kita akan bahas ya, Saudara Jefta, Kolose 2 ayat 16 dan 17 di kesempatan berikut supaya kita lebih mendalami firman Tuhan lagi ya. Ada kira-kira yang mau didoakan?